Jadikan seluruh bumi ini, seluruh tanah ini suci, bersih, dan boleh untuk sholat. Kecuali 10 tempat berikut ini. Kita tidak boleh sholat di 10 tempat berikut ini. Yang pertama apa? Kuburan. Tidak boleh kita sholat di pemakaman. Kenapa? Ada hadis, ada larangan dari Nabi SAW. Ju'ilat li'al ardu masjidan wa tahura ilal maqbara wal hamma. Semua tanah ini suci, bersih, dan boleh untuk sholat. Kecuali apa kata Nabi? Kuburan. Yang kedua, tempat meskipun suci, bersih, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, enggak boleh. Kenapa Ustaz? Ada larangan dari Nabi. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk di atas kuburan. Langsung, hatta ada temboknya, untuk hati-hati. Kecuali, ini masjid. Habis masjid ini jalan raya. Di seberang sana baru ada pemakaman. Boleh salat di masjid ini. Tapi kalau nempel temboknya masjid yang arah kiblat, kita katakan nempel dengan itu kuburan dan pemakaman, nggak boleh. Kenapa? Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, toilet, jamban, restroom, nggak boleh untuk sholat di kamar mandi. Kenapa? Pertama ada larangan dari Nabi SAW. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran ilal maqbara wal hammam. Dijadikan seluruh tanah ini bersih, suci, ya, boleh untuk sujud, boleh untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian yang keempat al-husyu, spiteng. Subhanallah, sholat id nih kita di sini atau Jumatan sampai keluar sana ada spiteng di situ di depan sana, di atasnya kita gelar sajadah sekalipun nggak boleh karena spiteng itu tempatnya apa? Kotoran, tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Yang kelima kandang onta nggak boleh, tidak boleh. Kenapa? Ada dalil hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian tersebut sholat di kandang onta, karena kandang onta itu tempat kongko-kongkonya syaitan. Itu alasannya. Onta binatang yang halal, kotorannya tidak najis. Cuma untuk sholat di kandang onta tidak boleh secara khusus, karena kandang onta itu tempat berkumpulnya bangsa jin dan syaitan. Kemudian dikembangkan segala tempat berkumpulnya syaitan dan bangsa jin, kita nggak boleh sholat di situ. Maka muncullah yang keenam, yaitu apa? Tempat ibadahnya orang kafir dan tempat ibadahnya orang musyrik, apapun namanya, gereja, pura, wihara, kemudian sinagog, gereja, nggak boleh, tidak dibolehkan ya, kelenteng, nggak boleh, tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik. Tidak boleh kita melaksanakan ibadah salat di tempat-tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik. Kenapa? Ya, tempat berkumpulnya syaitan, seperti itu. Termasuk yang ketujuh, tempat berkumpulnya syaitan, tempat maksiat. Entah itu tempat pelacuran, tempat perjudian, atau yang sejenisnya, tempat mabuk misalnya. Kemudian yang keberapa? Kedelapan, tempat pembuangan sampah. Kenapa tidak boleh? Kemungkinan besar ada najisnya di tempat pembuangan sampah tersebut. Yang kesembilan adalah got, selokan. Meskipun kering kita katakan, kemungkinan besar ada apa? Ada najisnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, berdasarkan dalil, tempat yang pernah diadab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, seperti ada daerah Madain Saleh itu ya. Subhanallah. Bukan di daerah Al-Ulanya. Jadi setengah jam atau 20 menit ya dari Al-Ula itu ada Madain Saleh. Dan tempatnya tertutup. Tertutup, nggak boleh orang untuk mampir ke sana. Itu tempat yang pernah diadab. Kita nggak boleh sholat di situ. Kata Nabi SAW, bersegera kalian. Jangan berusaha untuk diam di situ. Sekedar lewat saja boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, ini 10 tempat yang berkaitan kita tidak boleh untuk apa? Melaksanakan ibadah sholat di tempat tersebut. Selain 10 tempat ini, maka hukumnya apa? Boleh untuk kita sholat. Dimanapun buminya, dimanapun tanahnya.